62 sebanyak 12,5 gram gula dicampur dengan 50 gram air. Berapakah kadar gula dalam campuran tersebut? Nah, kalau ditanyakan kadar, misalkan ada suatu larutan dicampurkan dengan air ya. Nah, ini nanti menggunakan rumus persen massa sama dengan massa komponen dibagi massa campuran. Nah, yang dimaksud dengan massa campuran ini adalah massa zatnya ini ditambah massa airnya. Jadi dicampur ya. Nah, untuk nomor 62 dulu ya. Yang ditanyakan kadar gulanya. Berarti persennya ini kan berapa? Persen gulanya berapa sama dengan jika di sini zatnya itu berapa sih? Zatnya ini kan yang gulanya ini. Jadi massa komponennya ini adalah 12,5 massanya gram. Nah, massa campurannya itu berapa? Ini kan masih air. Massa campuran, ingat massa campuran ini massa zatnya, gulanya ini ditambah dengan airnya. Berarti 12,5 ditambah 50 gram. Nanti di sini dikalikan dengan 100%. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dihitung ya. 12,5 per 62,5 ini ya kali 100%. Nah, ini nanti berarti hasilnya berapa? 20%. Nomor 62. Nomor 63. Berapa gram gula dan air dalam 200 gram larutan gula 5%. Nah, jadi di sini persennya diketahui 5%. Yang ditanyakan itu berapa gula sama airnya itu massa masing-masingnya berapa. 200 gram ini apa sih? 200 gram ini kan massa campuran. Ini adalah massa campurannya. Jadi dalam 200 gram larutan gula. Berarti di sini tuh kalau larutan gula seperti ini tuh ada gulanya, ada airnya. Ya. Jadi ini 5% sama dengan massa komponennya kita tidak tahu. Misalkan komponennya gula kita misalkan dengan X ya. Berarti X massa campurannya berapa? Massa campuran sudah ada di sini 200 gram kali 100%. Ya. Ini kan gram. Ini 1/2 ya. Berarti X-nya ini kan 1/2. Kan di sini 2. Berarti 10. Berarti ini 10 gram kan. Nah, yang ditanyakan gram gula. Berarti tadi gram gula kan X, berarti sama dengan di sini juga 10 gram. Nah, kalau ditanyanya massa air atau ya tulis massa air deh atau gramnya ya, massa air. Tadi kan totalnya 200. Berarti 200 dikurangi 10 gram sama dengan berapa nih? 190 gram. Nah, ini untuk nomor 62 dan 63. Nomor 64. Berapa gram NaCl dan air yang diperlukan untuk membuat 500 gram larutan NaCl 20%? 20% ya. Nomor 64. Ini masih sama seperti nomor 63 tadi. Ini masih tentang persen atau kadar ya. Berarti di sini ini kan NaCl-nya 20%. Di sini berarti 20%. Massa komponennya berapa? Massa komponennya itu karena di sini ada NaCl dan air, berarti massa komponennya itu NaCl. Ya, ini NaCl. Ini kan NaCl kita tidak tahu. Berarti dimisalkan dengan X. Massa campuran berarti NaCl dan air. Nah,
Di sini ada 500 gram larutan NaCl. Berarti kalau larutan NaCl itu ada NaCl dan ada airnya. Berarti ini adalah massa campuran. Massa campuran. Ini adalah massa campuran. Massa campurannya 500 gram. Nah, ini kali 100%. Begini ya. Nah, terus ini kan 5. Berarti X sama dengan 20 kali 5. 100 gram. Nah, 100 gram itu siapa? X-nya kan? X itu tadi siapa? NaCl. Berarti massa NaCl itu kan sama dengan X. Berarti sama dengan 100 gram. Sekarang kalau yang ditanya massa air. Massa air berarti kan massa campurannya 500 min 100 gram sama dengan 400 gram. Ingat ya, massa campuran itu tadi adalah massa campuran adalah massa komponen tambah massa air. Nah, paham ya? Massa airnya campurannya 500. Nah, ini berarti airnya berapa gitu. Nomor 65. Berapa gram urea yang harus dicampur dengan 100 gram air agar diperoleh larutan urea 10%. Berarti di sini ureanya 10%. Sama dengan ureanya kan tidak ada di sini. Berarti ini juga X ya, massa komponennya X yang harus dicampur dengan, nah, nomor 64 dan 65 coba dibandingkan. Kalau nomor 64 ini 500 gram larutan. Nah, kalau di sini 100 gram air ya. Jadi di sini masih bentuk 100 gram air. Berarti massa campuran itu tadi apa? Massa komponennya X ditambah massa air. Ini cuma air aja ya, bukan larutan. Berarti masih ditambah dengan ureanya, ditambah X. Gitu ya. Ini berarti gini deh, 100X sama dengan 10X ditambah gini ya, 100 min 10 X sama dengan gini, berarti 90X ya. X sama dengan, nah ini hasilnya berapa, tinggal dihitung. Jawabannya 11,11 gram ya. Jadi X nya berarti ya massa ureanya adalah, massa ureanya ya berarti 11,11 gram. Itu ya, ini nomor 65. Nomor 66. Hitung volume udara yang diperlukan untuk memperoleh 100 liter oksigen. Anggap kadar oksigen dalam udara adalah 20%. Nah, ini misalkan kita beri contoh seperti ini. Ini misalkan ada udara nih. Ini kan di udara nih. Udara itu kan mengandung banyak zat ya. Salah satunya ini yang disebutkan di sini ada, ceritanya di sini tuh ada oksigen. Nah, itu. Ini udara. Yang ini oksigen. Nah, kalau dari permisalan seperti ini, berarti kita bisa ambil kesimpulan komponennya itu kan oksigen. Campurannya itu ya oksigen tambah zat-zat yang lain, itu adalah udara. Ya. Nah, terus untuk rumusnya itu masih hampir mirip dengan nomor 65. Kalau atau 64 dan yang sebelumnya itu tadi kan yang sebelumnya massa. Nah, kalau ini volume ya berarti tetap
Oh, hubungannya sama volume, cuma diganti ini volume berarti liter-liter gitu untuk bedanya ya. Misalkan tulis dulu rumusnya nih. Persen oksigen ini sama saja dengan volume komponen. Komponen itu siapa? Oksigen kan? Volume campurannya siapa? V, udara. Kan campuran tadi udah dijelaskan ini kan. Volume udara yang diperlukan. Nah, persen oksigennya berapa nih? 20% sama dengan volume oksigennya berapa? 100 liter oksigen. Berarti di sini 100 liter. Yang ditanya adalah volume udara. V udara sama dengan 100%. Gitu kan? Gini. Ya, terus 20 V udara ini kan sama dengan liter ya. Berarti V udara nih 10.000 bagi 20 liter. Ini segini berapa? Ini kan 5. Berarti ini 500 liter. Nah, berarti V udaranya ya, V udara berarti ya ini 500 liter gitu ya. Ini nomor 67. Kadar NaCl dalam air laut adalah 3%. Berapa kilogram air laut yang diperlukan untuk memperoleh 1 kilogram NaCl? Nah, kalau seperti ini kan ada air laut nih. Nah, ceritanya nih, di sini ada air laut nih. Misalkan di sini air laut. Nah, salah satu komponen air laut itu NaCl. Nah, berarti kalau seperti ini, komponennya itu kan berarti NaCl ya. Ini persennya berapa? Persen NaCl sama dengan massa siapa? Massa NaCl dibagi massa air laut. Air laut kan campurannya atau ada NaCl, ada yang lain apa gitu ya. Tapi di sini tidak disebutkan yang lain. Nah, tinggal kita masukkan 3% NaCl-nya, persentasenya. 3% sama dengan massa NaCl. Massa NaCl berapa? Ini kan 1 kilogram. 1 kilogram per massa air laut. X ya, nggak tahu ya. Ini X nih. Kali 100%. Nah, berarti 3X sama dengan 100 kilogram. X sama dengan 100 per 3 kilogram. Berarti 33,3 kilogram. Berarti apa nih? Berapa kilogram air laut? Massa air laut itu sama dengan 33,3 kilogram. Nah, ini untuk nomor 67.